Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi eh Made Wijaya. Ini sekarang kebetulan saya pagi-pagi ini sudah mendapatkan eh, gambar yang cukup baik ya untuk situ Jati Jajar. Baik, langsung aja. Ini saya ambil gambar dari jalanan ya. Seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Inilah wajah situ Jati Jajar di pagi hari jam 6 pagi saat ini. Seperti ini hutan alaminya dari zaman kolonial Belanda yang beberapa kali saya pernah ceritakan. Sana sebenarnya bisa langsung muter ya. Tuh nanti dia bisa ke sini. Ini hutannya yang cukup penuh dengan misteri mistis. Seperti itu. Hutannya bisa ke dalam sana. Nah, itu adalah makom atau petilasan dari almarhum Raden Panji Wanayasa. Seperti itu. Sekarang kita telusuri sambil berjalan ke sana pelan-pelan karena saya pinggir jalan ya. Jadi seperti ini. Dok, duluan ya, balik ya. Iya sama-sama ya. Insya Allah ntar malam sini lagi. Nah inilah wajahnya dari dekat situ Jati Jajar. Seperti ini, cukup indah, cukup natural atau alami ya. Situ ini belum terlalu banyak dijamah oleh manusia, dan itu hutan Jati Jajarnya yang penuh dengan misteri dan hal-hal yang mistis. Seperti itu. Mungkin juga cocok ya untuk para petualang malam ataupun penantang goib untuk mencoba mengeksplor wilayah itu ya. Seperti itulah. Untuk ke dalam hutan itu bisa melalui jalan ini ya. Untuk ke hutannya itu bisa melalui jalan ini terus ke sana, dan nanti masuk dari Gapura Putih itu. Seperti itu. Oke, ini dulu untuk sementara liputannya. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjutkan lagi untuk penelusuran situ Jati Jajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Made Wijaya, masih dalam penelusuran tentang hutan situ Jati Jajar yang masih asri, masih indah, masih alami. Kebetulan kali ini saya sempat dapat waktu untuk memvideokan siang hari pada saat ini. Kita lanjutkan ya untuk para pemirsa YouTube, pemirsa Twitter saya maupun pemirsa Instagram saya, untuk menyaksikan betapa indahnya hutan alami yang justru berdekatan dengan kota besar Jakarta dan kota Depok. Inilah dia hutan situ Jati Jajar Depok. Ini saya sudah ada di tengah hutannya sekarang. Mari kita bersama-sama menikmati keindahan alamnya. Inilah hutan asri situ Jati Jajar Depok. Kalian bisa perhatikan buah pohon-pohonnya masih besar-besar sekali. Nih contoh seperti yang di depan saya ini pohonnya cukup besar ya. Ini mungkin udah ratusan tahun, wallahu alam bisawab, nggak, entahlah seperti apa. Walaupun begitu, menurut informasi warga setempat, memang walaupun hutan alam ini memang sudah pernah dilakukan beberapa kali reboisasi oleh pihak katanya dari instansi pertanian, seperti itu. Dan insya Allah
wilayah ini akan dijadikan situs budaya oleh pihak kebudayaan Indonesia kita. Mari silakan lihat, begitu indahnya ini hutan. Bagi para pecinta alam, sangat disayangkan bila kalian tidak atau belum pernah memasuki atau mengeksplor hutan ini. Menikmati keindahan alamnya. Dengan begitu kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu memberikan keindahan alam kepada kita, yang tanpa kita sadari kadangkala kita kufur oleh kenikmatan yang sudah Allah berikan. Seperti itu. Dan bagi juga para insan-insan yang sudah jenuh dengan alam perkotaan, tidak ada salahnya untuk mendatangi situ Jati Jajar, karena situnya sendiri atau setunya sendiri juga cukup indah, cukup nyaman untuk dijadikan hangout, khususnya sore ya, cukup indah seperti itu. Saya tidak berani terlalu ke dalamnya karena saya tidak didampingi oleh sepuh di sini, oleh orang asli sini, seperti itu. Karena beberapa hal yang saya khawatirkan ya, khususnya untuk ular ya, karena di sini habitat ularnya masih cukup rawan menurut mereka, para warga setempat, seperti itu. Jadi saya khawatir karena saya tidak ada yang mendampingi, saya tidak berani terlalu masuk ke dalam. Kita coba mengarah balik ya, mengarah pulang, tapi tidak ada kerugian apapun karena arah keluar pun itu indah dan masih banyak sekali pohon-pohon tua, pohon-pohon yang cukup besar yang bisa kita lihat seperti itu. Seperti di depan saya persis ini pohonnya besar sekali ya, ini besar-besar. Ini pohon-pohon yang saya yakini atau saya percaya ini mungkin udah ratusan tahun ya. Karena ketinggiannya juga Masya Allah. Ya saya nggak bisa prediksi berapa ketinggiannya, berapa puluh meter ketinggiannya. Seperti ini juga pohon tua, tapi ya karena saya memang awam dengan nama-nama pohon atau jenis-jenis pohon, saya hanya bilang ini pohon-pohon yang cukup tua. Walaupun jenis pohon itu sendiri saya kurang tahu pohon apa ya. Tapi memang inilah keindahan alam yang diberikan atau dikaruniakan Allah kepada kita. Kita wajib mensyukuri, kita wajib menjaga warisan yang diberikan kepada kita. Bukan merusaknya dengan alasan menata atau alasan hal-hal lain, apalagi yang berbau atau berbau bisnis ya, berbau materi, berbau keduniaan. Saya harapkan bukan itu, tapi dilestarikan, ditata biar lebih aman aja. Seperti itu. Seperti ini pohon-pohonnya juga besar ya. Ditata biar lebih aman. Dan jangan diusik habitat yang ada di sini, seperti habitat binatang-binatangnya, beberapa pohon yang memang sudah tua, dan mungkin makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh kita gitu. Jangan sekali-sekali kita usik itu. Kita biarkan alami seperti ini, hanya kita tata kerapihannya aja, kenyamanannya aja, tidak lebih seperti itu ya. Seperti inilah wujud asli hutan Jati Jajar. Bagi kalian penikmat alam, insya Allah kalian akan disuguhkan dengan keindahan alam yang cukup asri di hutan ini. Walaupun memang diameter hutan ini tidak terlalu luas ya, tapi cukup membuat lelah juga sih kalau untuk kita kelilingi keseluruhannya. Kalau ini saya hanya sebagian kecil aja yang saya explore ya, yang saya explore yang sebagian kecil aja gitu. Kalau kita berbicara tentang mistisnya di sini, mistisnya ya cukup menegangkan, cukup menyeramkan, tapi bukan itulah motivasi kita. Karena kita sendiri dengan kita andai kata kita menguak tentang mistisnya, itu sama aja kita sudah mengganggu habitat mereka, mengutak-ngatik habitat mereka, yang memancing amarah mereka kepada kita. Itulah kadangkala
kita lupa sebagai kodrat kita manusia, kita yang merasa selalu diganggu oleh mereka. Padahal sebenarnya kitalah yang sudah mengganggu mereka dengan merusak alamnya, merusak habitatnya mereka. Entah itu habitat para binatang-binatangnya, entah itu habitat seperti pohon besar nih, ya, seperti pohon besar nih, entah habitat goibnya atau astralnya, ya, karena mereka disinilah rumah mereka, disinilah rumah mereka, gitu. Kita hidup berdampingan, walaupun lain dimensi, tapi kita bagaimana juga kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi tata krama, kesopanan itu tetap harus dijaga. Kita adalah kita, mereka adalah mereka. Kita tidak ingin diganggu oleh mereka, maupun kita jangan pernah sekali-kali mengganggu mereka. Seperti itu. Bagaimanapun juga mereka pun adalah ciptaan Allah, ya. Bagaimanapun mereka adalah ciptaan Allah. Siapapun mereka, mereka adalah juga ciptaan Allah. Kita tidak boleh juga bersombong diri, merasa diri kitalah yang sempurna dibandingkan mereka. Kalau kita takabur seperti itu, justru derajat kita lebih rendah daripada mereka. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya yang saya berikan, masukannya. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Tujuan vlog saya yang ini, yang kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk memvlog siang hari ini di dalam hutan ini, adalah apa? Kita saling menjaga tata krama. Karena bagaimanapun juga kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun dimensi kita beda. Pun dimensi kita beda, kita hanya dibatasi oleh dimensi yang tipis. Seperti itu, antara kita dengan mereka, antara alam nyata kita dengan alam astral. Jadi kita saling jaga itu semua. Kita lindungi alam kita. Kita tata alam kita, tapi seperti apa adanya, keasliannya. Kita hanya hanya merapikan aja tempat ini. Seperti itu. Dan itu adalah pendopo di tengah hutan yang vlog saya sebelumnya sudah saya buatkan, ya. Tapi memang karena malam pada saat itu, jadi mungkin kurang jelas. Inilah pendopo di siang hari di tengah hutan ini. Kita kalau buat istirahat di situ cukup nyaman, ya. Yang penting jaga tata krama, jaga kebaikan kita, jaga lisan kita, jaga tangan kita dari kejahilan-jahilan kita, menulis-nulis, umpamanya mencoret-coret atau mengikis kulit-kulit pohon. Itu yang kita jaga, jangan dilakukan. Kita biarkan keasriannya tetap adalah asri. Karena bagaimanapun juga hutan ini adalah rumah bagi sebagian makhluk-makhluk. Ya, tanaman itu, tumbuhan itu sendiri, binatang-binatangnya yang ada di sini, maupun makhluk astralnya. Inilah adalah habitat mereka, inilah adalah kerajaan mereka, ini adalah rumah mereka, gitu. Seperti itu. Bahkan mereka mungkin jauh lebih lama dibandingkan hidup kita. Kita hanya berkewajiban menjaga itu semua. Nah, hanya itu aja vlog saya kali ini yang diberi kesempatan. Alhamdulillah saya dapat kesempatan di siang hari untuk memvideokan ini, gitu. Sebenarnya kalau saya mau telusuri lebih jauh ke dalam itu masih lumayan luas dan cukup melelahkan sih sebenarnya, begitu. Sekian untuk para pemirsa Instagram saya, para pemirsa Twitter saya, para pemirsa YouTube saya. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.